kudu ngechat we da katempo tah. Kepribadian dalam perilaku konsumen, karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor. Maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka. Jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Keinovatifan para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovatifan konsumen. Karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen yang berinovasi. Dogmatisme adalah sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka yang sudah mendalam. Sedangkan pola konsumen yang diarahkan oleh orang lain cenderung mencari petunjuk dari orang lain mengenai apa yang betul dan apa yang salah. Mengapa pemasar harus memahami kepribadian konsumen? Yang pertama, mitigasi risiko perusahaan. Yang kedua, salah satu alasan utama untuk mempelajari kepribadian konsumen adalah untuk melihat beberapa risiko yang akan timbul untuk bisnis dan membantu perusahaan agar bisa meminimalisir risiko. Untuk bisnis apapun, pelanggan adalah aspek terpenting. Ketiga, sebagai bahan feedback. Kemudian dari sini perusahaan bisa jelas mengetahui apa yang konsumen sukai dari produk atau jasa yang perusahaan tawarkan dari penelitian ini. Penggunaan sumber daya produktif secara efektif. Dengan memahami apa yang konsumen inginkan, perusahaan akan lebih mudah untuk memilah sumber daya mana yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Kemudian menyempurnakan strategi bisnis ini dapat membantu bisnis dalam membuat produk dan kampanye yang menarik langsung ke pasar target dan juga mengurangi risiko untuk bisnis sambil meningkatkan peluang agar bisa meningkatkan pembelian repeat order. Memprediksi tren di pasaran, tim pemasaran akan dengan mudah menemukan waktu yang cukup untuk bersiap untuk mengeksploitasi peluang yang muncul atau menghadapi tantangan dan ancaman dengan memahami consumer behavior bisnis itu sendiri. Konsumen Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda jika dibandingkan dengan negara lain. Walaupun globalisasi, teknologi, atau Google, media sosial, dan lain-lain sudah mempengaruhi nilai-nilai dan kepribadian konsumen Indonesia. Namun demikian, nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masih dominan mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka. Hal ini sangatlah wajar karena 80% penduduk Indonesia adalah Muslim. Ada satu fenomena menarik mengenai konsumen Muslim di Indonesia seperti yang disampaikan penulis buku Millennial Skill Everything, Pak Yusuf Hadi, bahwa di negara-negara Barat, semakin kaya dan semakin pintar penduduknya, maka semakin luntur pula kehidupan keagamaannya. Di Indonesia sebaliknya, semakin kaya dan semakin pintar kaum muslimnya, mereka justru semakin religius.